Yang kami hormati Bapak Abdul Halim Muslih. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Nasional Pelestarian Tosan Aji Nusantara Senempat I Nusantara dengan tema Kaum Muda dan Kebangkitan Tosa Aji Nusantara. Hari ini di PKBM Mandiri kita laksanakan acara gladi atau pelatihan tentang public speaking untuk para siswa di PKBM Mandiri, dan ternyata para siswa sangat antusias, terbukti dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang di luar ekspektasi gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat dikatakan tidak lumrah, tapi ternyata itu menunjukkan ketertarikan. Contohnya, Pak, bagaimana kalau tiba-tiba seorang pembawa acara itu angop? Kalau batuk bagaimana? Nah, itu kan hal-hal yang memang sangat manusiawi. Oleh karena itu saya memberikan keterangan ya bagaimana ketika kita sebagai seorang pembawa acara berbicara di depan publik, kita harus menata diri sebaik mungkin karena akan menjadi pusat perhatian bagi masyarakat. Demikian juga ketika kita mencoba untuk para siswa ini membuat teks bagaimana seorang pembawa acara melaksanakan rangkaian acara, dan kecuali membuat teks secara mandiri, secara sendiri, juga kita mencoba bagaimana para siswa membawakan acara tersebut, sehingga dapat dikatakan juga untuk melatih jam terbang bagi para siswa dalam berbicara di depan umum. Alurnya tadi kita laksanakan secara pemberian teori dan gambaran-gambaran yang akan dihadapi di keseharian atau ketika bekerja sebagai public speaking. Lalu setelahnya kita ajari atau kita ajak anak-anak untuk membuat teks, terutama untuk panoto coro atau pembawa acara, namun dalam bahasa Indonesia, sekemampuan dari anak-anak. Nah, di situ bisa kita lihat ternyata memang ada 1, 2, 3 yang berbakat dalam berbicara, sehingga jika talenta ini diasah, insya Allah nanti kedepannya dapat sebagai bekal bagi mereka untuk kehidupan bermasyarakat selanjutnya. Yang jelas adalah bagaimana terkait dengan pelafalan, bagaimana dalam bertutur kata, lalu bagaimana dalam bersikap. Karena kadangkala dalam tutur bahasa sudah oke, tapi lupa dalam bersikap. Karena bagaimanapun ketika sebagai juru bicara atau berbicara di depan umum, sikap jelas itu akan terlihat oleh mata, akan terlihat, akan menjadi pusat perhatian dari para audien. Oleh karena itu, menjaga sikap, berlatih bagaimana agar pelafalan ini jelas, kecepatan dalam berbicara dapat teratur, nada-nada yang dipilih juga teratur. Demikian juga ketika ada kesempatan apapun, tadi saya bilang kepada anak-anak, ketika ada kesempatan apapun jangan ditolak, karena kesempatan tidak akan hadir 2 kali. Ketika ada kesempatan masyarakat meminta Anda untuk sebagai pembicara, meminta Anda sebagai pembawa acara, berarti yang meminta Anda itu sudah mengetahui kemampuan Anda seberapa. Oleh karena itu jangan ditolak, karena itu merupakan sebuah anugerah jam terbang yang akan dilalui. Sangat besar sekali, karena kemampuan berbicara di depan publik itu tidak setiap orang memiliki, tapi setiap orang memiliki bekal untuk ke arah itu, dan jika bekal itu diasah sedini mungkin, diharapkan nanti dapat memenuhi permintaan dari masyarakat terkait dengan public speaking ini. Secara kemasyarakatan biasanya adalah terkait dengan pembawa acara untuk acara-acara kemasyarakatan. Naik level lagi nanti akan masuk ke acara-acara pemerintahan dan juga acara-acara yang lain, di mana sangat dibutuhkan peraga-peraga yang memang ahli dalam berbicara ini. Sangat berkesan untuk saya karena sangat melatih soft skill buat
berbicara di depan khalayak ramai. Untuk Pak Faisal, materinya sangat keren, mudah dipahami dan sangat bermanfaat untuk generasi muda yang akan terjun terutama di bidang public speaking. Jadi tadi dari pembelajaran yang kita jalani selama belajar bersama Pak Faisal, kita tadi diajarkan step by step cara kita buat berbicara di depan biar gak grogi, sama ya buat gimana cara kita menghadapi khalayak ramai biar tetap bisa membawa acara sampai akhir. Jujur awal tadi grogi karena kurang persiapan juga jam terbang ya. Tapi harapannya nanti dengan pembelajaran step by step bisa menaikin skill dan akan bisa buat benefit kita ke depannya. Mungkin tadi awalnya sempat sedikit grogi ya, karena mungkin rame juga yang ngeliatin, jadi belum terbiasa aja. Mungkin ke depannya insya Allah kalau udah terbiasa lama-kelamaan juga bakal netral sendiri buat nampil di depan rame orang. Jangan lelah untuk belajar, dan belajar apapun pasti suatu saat akan digunakan. Baik belajar tentang tata bahasa, baik belajar tentang tata etika, kesopanan, unggah-ungguh, sopan santun, dan sebagainya. Belajar tentang keterampilan apapun suatu saat pasti akan digunakan, karena memang Tuhan sudah menggariskan jalannya harus melalui itu. Oleh karena itu, laluilah dengan ikhlas, belajarlah dengan tekun, agar apa yang menjadi yang diharapkan oleh anak-anak ini akan dapat tercapai.